Halo, selamat Hadir. hadir. Selamat datang. Ayo di-share. Datang. Selamat datang. Selamat datang kawan-kawan sekalian di acara kami. Mari kita share. Remote HP-nya. Halo Intan Sari, Nova Intan Sari. Halo Nenek Nila. Oke, bentar ya guys. Kok sistemnya nggak jalan ya? Kayaknya ada kesalahan teknis deh guys. Kayaknya masih ada kesalahan teknis. Karena sistemnya nggak jalan. Ada Ada balas, nanya ada ini, jawab, ada. ada jawab ya? Yang soal zodiak kan? Iya, ada jawab ya. Ada. Oke. Untuk memudahkan kalian ya, kalau misalkan kalian ngetik bintang, jawab ya. Biar sepekan ini tahu. Ya, jawab pokoknya ya. Halo, apa kabar kawan-kawan? Selamat bersua kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, kita berdua hadir lagi. Hari ini lumayan ceria sih ya. Oh ya, kenapa? Dingin-dingin tapi Rambut gue putih semua ya, Bu. putih. Disemir lah Pak. Iya nih. Semir warna ungu nih, ungu begini nih. Ungu kayak gitu. Ungu Ya. kayak begini. Biar Biar iya, ngecerai. rambut Biar- gua di komputer tua banget putihnya. Aduh, ampun deh Pakai ini. kacamata lagi. Harus pakai kacamata. nambah. Oh, kacamatanya mesti hitam kali ya, Iya, Ray-Ban. ini rambut gua udah saatnya apa-apa untuk lah. dicat. Disemir. Untuk dicat. Disemir. Gimana caranya untuk bisa menyemir rambut supaya tetap hitam. Kayaknya ini perlu ya setiap saat ya. Oke, dari Dedisa katanya penggemar setia. Makasih, semangat. Oke, buat kalian semua yang kepengen mendapatkan ramalan zodiak minggu ini, pekan ini, silakan ketik aja di bawah nih. Zodiak kamu nanti bakal dijawab oleh sistem. Oke, akan dijawab Sistemnya dengan udah sistem. pinter. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin dulu karena kita live-nya kebetulan di hari Rabu, tanggal 11 November. Seire. Kemarin- 111. Ya, kemarin itu Hari Pahlawan. Oke, 10 November di Indonesia. Jadi, selamat Hari Pahlawan. Oke? Merdeka. Terus udah gitu, di hari ini habis jadi pahlawan, besok jadi ternyata masih jomblo. Kasihan. Sebenarnya hari jomblo apa hari belanja, hari shopping? Nanti kita akan bahas topik ini ya. Oke. Jadi ini kadang-kadang kalau dipikir sedih juga ya. Udah umur kah katanya Ajur? Ya bener, saya mengakui. Saya Ya mengakui. disemir aja, Oh, ya, besok-besok jadi muda lagi. Amin. Oke. Usia itu nggak bisa ngebohong, waktu itu nggak bisa ngebohong ya. Oke, jadi hari kemarin jadi pahlawan devisa. Diberikan ucapan wah selamat Iya. kepada para pahlawan devisa yang bekerja dan juga mengais rezeki di luar negeri. Cie. Betul. Terus itu sampai jam 12 malam. Terus tidur, begitu bangun pagi ternyata kok gue masih jomblo ya. Gak apa-apa, tetap diucapin selamat Iya. hari jomblo. Iya. Jadi kalau dipikir-pikir, pahlawan jomblo itu nggak enak ternyata ya. Udah, nggak boleh ngomongin Nggak juga, mengenai masalah jomblo. Siapa tahu di sini ada orang yang suka jadi jomblo, ya? Iya. Oh, nggak apa-apa. Itu kan pilihan masing-masing orang ya. Ya. Jomblo itu juga nggak ada salahnya. Ya, nggak salah. Terus juga ada keuntungannya loh kalau jomblo.
Benar, kita ngomongin nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya tetap, memang nggak ada salah, cuma begitu masuk kamar tidur, kok aku sendirian ya? Sedih amat sih. Sedih. Nggak boleh ngomong sedih, nggak boleh ngomong sedih. Ya, jadi jomblo itu adalah pilihan. Oke. Ada keuntungannya apa nih kalau jadi jomblo? Untungannya bebas. Terus? Terus kalau belanja buat sendiri. Nggak Terus? usah belanjain buat orang lain gitu. Mau ngapa-ngapain juga bebas. Oh gitu? Oke. Terus juga di hari ini tanggal 11 November ya, karena kita live-nya pas kebetulan hari Rabu 11 November, ini khusus untuk hari jomblo bagi kamu-kamu yang single. Inilah hari kamu, kamu. Terus ngapain? Terus ngapain? Belanja. Oh, belanja. Oke, Belanja. kita ngebahas topik ya, kenapa bisa ada yang namanya guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan soal naker, nanti kita bakal jawab ya. Kita bakal buka sesi tanya jawab. Oke, jadi jangan nanya dulu ya. Ini banyak yang bilang katanya nih jomblonya bebas. Ya, betul, Yes. bebas ya. Bebas banget, sebebas-bebasnya, sampai di malam hari masih berpikir kok aku sangat bebas banget ya. Oke, jadi gini, 11 November ini sebetulnya itu dimulai dari China, oke? Dimana ada beberapa versi, oke? Versi yang pertama adalah di salah satu universitas Nanjing Daxue mengatakan bahwa ada beberapa segerombolan orang di mana mereka semuanya adalah para jomblo. Oke, para jomblo. Kemudian mereka menggunakan hari tersebut untuk berkumpul bersama. Oke, saling memberikan semangat. Kamu jomblo ya? Semangat. Ya, Kamu aku jomblo bangga, ya? aku Semangat bangga gitu jadi loh. bujangan, gitu ya. Jadi kira-kira mungkin ya, kira-kira begitu ya. Kamu jomblo toh? Sama, aku juga Cayo, jomblo. cayo. Semangat ya. Terus udah gitu, para jomblo ini mulai di hari itu mereka ya untuk berpesta merayakan hari jomblonya mereka Ini nggak perlu berkumpul. sedih. Oh, aku kok nggak ada pasangan. Iya. Si itu kok udah aku ditinggal pergi sama teman Iya. baikku gara-gara dia mau pacaran hari ini. Iya. Terus sedih gitu. Terus daripada Akunya nggak usah sedih. daripada Diratapi. mikirin itu, ya udah akhirnya mereka ngumpul bersama, makan Iya. bersama, udah gitu belanja gitu loh. Jadi sekarang mereka nih pada sibuk banget yang namanya tuh bikin ngumpul bareng. Itu versi yang pertama. Mungkin karena ini sebagai sebuah unjuk rasa juga kan. Kalau misalnya untuk hari kasih sayang kan bermacam-macam. Ada Iya. hari kasih sayang Valentine, Iya. internasional. Heeh. Terus untuk yang masyarakat Tionghoa masih ada Qi Qing Ren Qi. Iya, Di bulan 7 tanggal 7 ya, iya, penanggalan itu Imlek. Imlek, Itu juga iya. hari kasih sayang. Yes, hari betul. orang dua sejoli gitu. Iya, Masa dunia ini milik dua sejoli? Iya, milik semua. Oke, terus yang versi kedua itu adalah single day yang ini sebenarnya ini dari segi bisnis sih menurut gua ya. Itu adalah dari si Alibaba. Terus mereka itu meramaikan dianggap sebagai menyebutnya memang sebagai hari jomblo, tetapi juga dijadikan sebagai hari libur belanja online. Gitu loh. Jadi di sana, bermula dari sana. Tahu nggak di tahun 2017 mereka tuh bisa mencapai penjualan 25 miliar rupiah dalam satu hari. Jadi begitu dibuka, penjualannya langsung meletus gitu loh. 25 miliar dari tahun 2017. Kemudian udah gitu Ternyata duitnya orang jomblo juga banyak. banyak ya. beneran. Terus udah gitu tahun kemarin ya katanya itu bisa mencapai 31 miliar rupiah. Jadi ini sebetulnya orang-orang jomblo itu mungkin Duitnya nggak tahu mau dikemanain. Iya, ya udah akhirnya ya Jadi udahlah. belanja di hari jomblo. Iya. Nah, tadi Agung sempat sebelum kita mulai acara Agung ngecek ya di berita itu ternyata di Tianmao ya. Tianmao itu punya Alibaba. Dalam waktu setengah jam mereka itu mencapai transaksinya tadi berapa? Kalau dijadiin US dollar itu mencapai 56 Triliun. billion. Ini kan 100 juta. Oh, 100 juta 56 miliar US dollar lah ya. US dollar ya. Miliar. 56 US dollar. Kayaknya ngitungin duit orang kayaknya nggak berasa ya. Itu duit orang bukan duit kita. Oke. Jadi sebenarnya kenapa di Taiwan ya? Sebenarnya bukan cuma di Taiwan ya, di mana-mana terutama di Asia
itu mulai yang namanya 11.11 itu sebagai puncak dari segala macam transaksi yang ada di online. Iya. Oke. Jadi ada yang menyebut sebagai Harbolnas. Di Harbolnasnya di Di China, daerah di China ya. Tiongkok. Kalau di Indonesia beda lagi. Jadi kalau misalkan ngomongin belanja online itu di Taiwan dan di China terutama tanggal 11.11 itu luar biasa banget. Bahkan sekarang ada beberapa marketplace ya, itu juga merayakan hal yang serupa. Mereka berharap di tanggal 11 bulan November ini bisa meningkatkan penjualannya mereka. Termasuk Agung juga ngadain 11.11 kemarin malam ya. Terus juga itu dokter saya juga ngadain. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau nyari produk yang mungkin lagi promo luar biasa, kalian bisa ngecek. Oke, bisa ngecek. Jadi inilah kenapa orang itu ya mungkin pas kebetulan di akhir tahun. Jadi orang pada buang-buang barang gitu istilahnya. Kan selama Buang 1 barang. tahun Oh, jadi ya udah mesti produksi, dapat baru gitu ya. ada yang sisa daripada jadi stok barang, ya udah diinin aja, dijual dengan harga yang super murah gitu. Dibanting harganya. Betul. Jadi banyak tuh, tapi harus pinter ya, kadang-kadang ada jebakan-jebakan Batman di situ. Bilang, "Wah, kok murah banget ya, Iya, 11 aku NT." beli. Ya, ternyata begitu beli ada persyaratannya, ada aturannya. Jadi harus diperhatikan. Iya, Ya, atau perhatiin. banyak sekali promo-promo yang ditambah dengan embel-embelnya. Sementara kita butuhnya itu mungkin hanya butuhnya A. Karena biar bisa dapat Mumpung. bonus, mumpung Beli murah, lagi. beli lagi B, C, D, akhirnya belinya banyak. Iya. Walaupun harganya murah, tapi kamu mengeluarkan uang itu jadi banyak. Jadi Jadi banyak. barang-barang yang tidak perlu kamu juga beli. Tapi nah, nggak itu apa-apa. yang boros. Nggak apa-apa, di stokin aja, udah gitu dijual lagi. Kalau bisa di stok sih oke Iya, aja. bisa di stok gitu ataupun juga dijual lagi gitu loh ya. Memang benar atau hoax sih katanya WNI masuk Taiwan kemarin positif corona. Iya, ntar bakal kita bahas ya, Kak. Oke, ntar bakal kita bahas hal ini. Jadi di Hari Jomblo Internasional ya, Yang menjadi hari belanja. ya, itu bakal jadi hari belanja. Sekarang bakal rame banget ya selama 1 hari ini. Nah, tadi ngomongin ini kan Harbolnas yang Kak ada di Agung China udah sama belanja? Taiwan. Belum. Ada rencana karena tadi Aha. ngecek sebentar, kayaknya Nike ada diskonnya lumayan tinggi. Boleh lihat-lihat sih. Ada Jordannya juga kayak lagi murah. Terus kalau di Indonesia itu adalah 12.12. Itu adalah itu yang diputuskan oleh pemerintah dianggap sebagai hari belanja online nasional. Itu di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada 11.11, terus di itu 12.12. Belanjanya 2 kali dong. Orang Indonesia lebih demen Iya, belanja dong. soalnya- Belanjanya di bulan November dan Desember. Iya, kan mau stok buat tahun depan. Nah, buat tahun depan. Jadi ada banyak orang yang pintar juga, mereka mulai melakukan bisnisnya itu dengan mengumpulkan harga-harga yang murah banget di 11.11 dan 12.12, kemudian di tahun berikutnya dijual lagi. Jadi sebenarnya Bisa dapat untuk cuan. hari belanja itu banyak ya. Banyak. Mulai dari Imlek harus Heeh. belanja, Lebaran, Lebaran. juga belanja. Belum Hari lagi ayah. hari ayah, hari Hari ibu, ibu. hari kasih sayang. Iya. Terus apa ada Friday, Black Friday. Black Friday, Iya, terus, terus begitu, 11.11. festival unboxing. Ya, unboxing 12. Terus Pokoknya masih banyak lah. Ada apa? Hari jomblo. Iya, kalau Hari Natal. Harbolnas, Natal, awal tahun gitu. Terus anniversary mall juga. Iya, biasanya dijual. Pokoknya serba belanja. Belanja. 1 tahun itu banyak diskonnya. Ya, nikmatilah hidup. Oke, ya udah. Habis ini kita akan lanjutkan lagi dengan obrolan informasi naker. Nikmatin hidup aja ya. Capek-capek kita berusaha, kadang-kadang bolehlah menghibur hati, ya. Menyenangkan diri Diri gitu loh. Ya. Oke, kita lanjut lagi dengan informasi obrolan naker buat kalian di sini. Apabila pengen mengetahui ramalan zodiak untuk 1 pekan seperti apa, silakan ketik aja zodiak kamu di bawah ini dan akan dijawab dengan sistem. Oke, dijawab dengan sistem. Tiane Udin nanya 15 Oktober. 15 Oktober bintang apa? Libra. Ya. Oke, terus di sini juga kepengen kasih tahu ke kalian juga kalau kita ada tips gratis untuk bisa melewati musim dingin. Oke, cara ketiknya, bentar, Agung lupa keywordsnya apa tadi ya? Keywordsnya untuk tips untuk musim dingin ketiknya dingin deh kalau nggak salah. Oke, kamu bisa ketik aja dingin, nanti bakal dikirim tipsnya ya. Silahkan ketik dingin. Oke, silakan ketik dingin, nanti kamu akan mendapatkan jawaban otomatis menggunakan Aku udah ketik sistem. dingin loh. Udah dapat nggak? Dapat nggak tahu. Kita coba lihat ya. Mestinya sih udah, dapat. udah. Muncul Iya. ya. Oke. Jadi itu ada tips khusus buat kalian untuk bisa melewati musim dingin untuk menjaga agar kulit itu tidak
Kering. Kenapa Kamina ketawa? Ada yang nanya 22 Februari, Mas. Oh, 22 Februari itu kayaknya Pisces. Aquarius siapa Pisces? Pisces. Kan 5 per 15 kan kalau zodiak kan. Lupa. Iya. 15 enggak lah, 16, 20-an. 20-an ya. Oke lah. Ya kalau nggak Pisces ya inilah apa namanya? Lupa ingat. Kita Iya. nggak apal sih. Katanya ding-ding, bukan ding-ding, tapi dingin. Kalau ding-ding tuh Dicica. iya, cica, didingin. Diam-diam merayap. Oke, jadi kamu ketik aja dingin, nanti bakal ada sistem yang akan menjawab tipsnya seperti apa. Oke, lanjut dengan informasi naker yang lagi heboh beberapa saat ini adalah mengenai 2 orang warga negara Indonesia dikatakan positif ternyata begitu masuk ke Taiwan. Oke, ceritanya ini gimana nih? Kamina bisa Ini bantu untuk nggak? kasus ke 580 dan Iya. 581 ada 2 pekerja Indonesia yang salah satunya wanita berusia 30 tahun. Yep. Kemudian satunya lagi sebenarnya pada saat mereka masuk ke Taiwan ya, itu tidak ada gejala atau kondisi sakit. Nah, kemudian karena datang ke Taiwan itu kan wajib dikarantina. Yes. Nah, setelah itu mereka datangnya di antara 2 orang itu pada tanggal 26 dan 27 Oktober. Nah, setelah di karantina, kemudian karena karantina itu setiap hari akan melakukan pengecekan pendataan. Yes. Suhu tubuhnya berapa, apakah ada gejala-gejala sakit. Nah, setelah itu pada tanggal 8 dan 9 November ini, nah ternyata mereka didata, kemudian diperiksa dan hasilnya adalah positif terinfeksi COVID-19. Yes, betul. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau misalkan kamu punya saudara kerabat yang juga mungkin punya rencana ke Taiwan, ya diingatkan kepada mereka untuk sering-sering menjaga dan juga memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Cuci tangan dengan bersih, pakai sabun ataupun juga alkohol ataupun juga hand sanitizer, ya. Terus juga mesti mengenakan masker kemana-mana ya. Mungkin aja tidak nyaman, apalagi begitu sampai di naik pesawat, mungkin aduh kayak pengap banget nih, aku ingin bernafas, terus begitu dibuka maskernya, pas kebetulan sampai kamu ada yang batuk, kayak gitu, terus dihirup deh, masuk virusnya melalui lubang hidung, Iya. terus saluran hidung turun lagi ke tenggorokan, jadi ke mulut deh, dan paru-paru. gitu loh. Jadi buat kalian semua, kalau misalkan punya rencana, yang mungkin lagi nonton live nih, ada rencana mau datang ke Taiwan, jaga protokol kesehatan. Terus buat yang di Taiwan juga ya, kalau misalkan udah sampai nih, begitu sampai di Taiwan, itu akan dikarantina selama 14 plus 7. Jadi total 21 hari ya. 7-nya di Rumah. ya, Oke? kontrol kesehatan Iya. ya. Jadi 14 hari pertama itu kamu bakal ditampung mungkin di hotel, mungkin juga karantina. Iya, pusat karantina. Harus jaga ya. Dan juga harus perhatikan ya, katanya si Yulian katanya tadi batuknya horor Kak. Iya, batuknya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan selama karantina kamu merasa nggak nyaman, harus jujur ya. Betul. Bener loh, harus jujur. Sebelum pokoknya kondisi kamu sebelum berangkat ke Taiwan, misalkan juga ada merasa kelainan, sakit, minum obat, itu juga harus jujur, kasih tahu sejujur-jujurnya. Karena kalau kamu nggak jujur, itu siap-siap kena denda ya. Berapa piro dendanya, Mas? Tuh kalau nggak salah 300 sampai 1 juta ya. Dendanya tinggi loh. Larang. Iya. Jadi kalau kamu ada teman begitu masuk ke Taiwan, di karantina, selama 14 hari karantina itu dia ternyata merasa nggak enak badan, harus lapor. Misalkan tiba-tiba pilek pun juga harus ngelapor. Tapi aku kan nggak tahu. Tapi kalau keselak jangan ngelapor ya. Tapi aku kan nggak tahu, Mas, kalau aku itu COVID-19. Nggak, bukan aku pikir masalah. cuman flu biasa. Iya, flu biasa kayak atau apa Masuk kayak angin, masuk angin. masuk angin. Ya udah harus dikerok gitu. Kalau nggak ada kerokan itu kan ada pintu tuh. Kamu gesek-gesek aja di pintu. Tembok. Jadi kan ada daun pintu tuh ya. Anggap aja nih pintu gitu. Pintu ya kamu gesek-gesek aja badan kamu. Jadi merah semua tuh badan. Nggak, kesimpulannya kalau misalkan kamu adalah pilek kayak batuk, nggak enak badan, langsung lapor. Dan ini selama 14 hari di karantina. Nah, sekarang nih yang paling sangat dikhawatirkan apa? Kayak 2 orang ini yang dipastikan kena COVID-19 ini, awalnya mereka tuh oke-oke aja. Nggak ada masalah. Aman, tentram, nyaman, nggak ada masalah. Tapi begitu dia di masa karantina, wah ternyata kondisinya nggak stabil. Iya. Setelah dicek lagi, positif COVID-19.
Oke, jadi sebenarnya COVID-19 itu nggak mengerikan ya guys, nggak mengerikan. Cuman Sudah harus ada diobati. obatnya, yang penting istirahat yang cukup. Jadi sebenarnya kayak flu biasa gitu loh. Dan asalkan tidak menyebar. Iya, iya, Jika iya. sakit, ya udah ke Betul. rumah sakit diobati. Jalani perawatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Yes. Nah, biar juga tidak menyebar lagi Iya. ke masyarakat umum. Itu masalah COVID-19 dari 2 orang Indonesia yang dipastikan kasus nomor berapa? 580 dan 581 ya. Iya. Mereka masuk ke Taiwan itu di tanggal 26 dan tanggal 27. Bulan Oktober, Terus di tanggal 8 dan tanggal 9 November itu sudah dinyatakan positif Iya. terinfeksi. Jadi sebelum mereka itu habis masa karantinanya dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata dia tuh positif. Oke, tapi tenang aja, pasti sembuh kok. Ada Pasti sembuh. satu hal ya yang pengen Amina kasih tahu, di Taiwan itu jumlah yang terinfeksi COVID 580 orang. Iya. Tetapi kasusnya itu sudah mencapai 581. Maksudnya apa tuh? Kan kasus yang di Indonesia salah satunya penderita kasus ada yang ke 581 kan. Iya. Sementara untuk kasus terinfeksi di Taiwan termasuk yang dari luar negeri ya, totalnya 580, terus terbagi 488 itu datang dari luar negeri, Ya, impor. kasus impor. Terus ada 55 kasus lokal, terus yang 36 itu dari perwira armada persahabatan Ya, dari ya, kapal, ya. kemudian masih ada satu yang tidak jelas. Nah, mengapa jumlah kasus di Taiwan itu totalnya untuk saat ini ya berdasarkan data yang kita ambil di awal November ini, totalnya itu mencapai 580. Sementara ada kasus ke 581. Iya. Mengapa? Mengapa? Kenapa? Mengapa begini? Mengapa begitu? Karena Jawabannya? sebenarnya ada satu itu dinyatakan dia terinfeksi COVID-19. Tetapi setelah diperiksa, Yes. sudah diberikan nomor kasus juga, tapi sudah diperiksa, ternyata dia itu tidak negatif terinfeksi COVID-19. Oke. Jadi untuk kasus itu tetap dinyatakan ada, tapi sebenarnya itu kasusnya dianggap ada kesalahan. Oke. Jadi untuk angka jumlah kasus itu Itu tetap enggak bertambah. Sementara untuk jumlah total yang terinfeksi itu di Taiwan ada 580. Ya, oke. Makasih banget buat kami yang udah menjelaskan kenapa satu orang itu bisa tidak terdeteksi karena adalah kesalahan teknis bukan kesalahan teknis ya, jadi memang dinyatakan memang sebagai kasus gitu loh. Oke, dan sekali lagi Yuwa mengingatkan kalau misalnya kamu selama di Taiwan, jangan lupa untuk menghormati protokol kesehatan, mengenakan masker di tempat-tempat umum, misalkan di Tempat ibadah, transportasi umum, terus di bazar atau aktivitas di luar. kegiatan-kegiatan yang ramai, atau juga di ruang tertutup, tempat belajar, mengajar, perpustakaan, atau juga tempat-tempat hiburan. Iya, oke. Jadi buat kamu sekalian jangan lewatkan kebiasaan mengenaskan masker ini, karena kalau misalnya kamu naik transportasi umum, kalau ternyata kamu masih menolak mengenakan masker, ya siap-siap bakal diusir turun, atau enggak mungkin kamu akan mendapatkan denda, apalagi di MRT ya. Jadi itu Dendanya bahaya berapa banget. tuh? Kayaknya bisa sampai dengan 15.000 ya. Jadi banyak banget. Kalau misalnya kamu kelebihan duit, ya udah kasih ke kita aja ya. Kita bersedia untuk menampung. Kita akan salurkan bantuannya kepada orang yang membutuhkan, seperti misalkan keluarganya Kamina, keluarga aku gitu. Sangat membutuhkan Itu uang bisa tunai. beli masker berapa biji coba? Iya. Oke, kita istirahat sebentar, kita akan lanjutkan lagi dengan informasi naker selanjutnya. Jam segini pada siap-siap mempersiapkan makan siang ya. 好的，我们继续聊一聊有关这个劳动资讯。我们的节目呢，由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司还有高雄电台。Acara kita ini adalah Happy Jakarta yang dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan. Oke. Berikut ini adalah sebuah cerita yang mengharukan menurut Agung ya. Jadi ada seorang wanita, margane opo iki, bentar ya, masih belum ketemu. Enggak. Namanya Wu Yanqiu. Oke, namanya Wu Yanqiu. Jadi ini adalah orang Vietnam. Oke, orang Vietnam. Dia itu datang ke Taiwan menikah
ya, bukan kontrak nikah, bukan, tapi dia benar-benar jatuh cinta. Oke. Dia juga menikah dengan orang Taiwan. Kemudian dia setelah tiba di Taiwan, dia mulai melakukan pekerjaan. Oke, mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan salah satu pekerjaan terakhirnya yang sekarang dia lakukan adalah memandikan jenazah. Mandi jenazah gajinya gede loh. Iya. Mungkin kalau di Indonesia Penasaran itu memandikan jenazah. Sementara untuk yang beragama Kristen, Katolik, atau juga tradisi masyarakat Tionghoa sendiri, jenazahnya itu didandanin. Jadi kenapa ya? Kenapa dimandiin ya? Dibersihkan, mereka juga akan mengenakan baju yang rapi lah, dibersihkan. Mungkin juga ini adalah sebuah tata cara ya, untuk kebiasaan. Mengantar seseorang. Jadi dia pergi pun berpulang dalam kondisi yang cantik, rapi, ganteng. Bentar ya, penasaran nih kalau gajinya gaji dari orang untuk memandikan jenazah, katanya kerja 3 hari sama dengan gaji 1 bulan. Oh ya? Iya. 3. Iya. Jadi kerja 3 hari sama dengan gaji 1 bulan. Tapi tidak disebutkan ya Nggak disebutin. berapa angkanya. Jadi kalau misalkan dia bilang membandingkan dengan orang-orang yang bekerja di pom bensin, sama di Family Mart kayak 7-Eleven gitu ya, anggap aja 25.000 lah. Kerja 3 hari 25.000. Kerjanya dalam mandiin jenazah. Oke nggak? Tergantung kalian ya. Tergantung, kalau yang takut itu mungkin depresi banget. Iya. Setelah dia mandi, sini masih kotor. Waduh. Ini kok air liurnya nggak dilap yang bersih sih Kak, gitu loh. Tapi sebetulnya yang Agung pernah, kan Ignas, adik Agung kan dia pernah bekerja di KDI untuk ngurusin pemulangan jenazah. Ya, warga negara Indonesia yang mengalami musibah hingga meninggal dunia ya. Dia pernah cerita sih, sebetulnya orang-orang yang bekerja di jasa seperti di rumah duka, mereka itu sebenarnya lebih udah melihat kematian itu suatu hal yang ya udah gitu, biasa gitu loh. Terus tapi pengalaman Agung ya, kenal sama orang-orang yang bekerja ada hubungannya dengan rumah jenazah atau memandikan jenazah atau bekerja di rumah tangga, ada satu kesamaan sih. Mereka mengenakan pakaian itu pasti warnanya gelap ya. Kenapa ya Bu ya? Gelap. Iya, jadi warna hitam, coklat kayak gini gitu. Mungkin masuk akal karena kan kalau misalnya pakai baju merah masuk dalam rumah duka kayaknya aneh ya. Kak Agung ingat nggak waktu kalau misalkan kita MC untuk acara-acara tertentu. Nah, ada satu penata rias, mereka rombongan, semuanya juga pakai baju gelap. Oh iya sih. Semuanya. Nggak tahu deh kenapa mereka itu bukan seragam ya, tapi kompak pakai baju hitam. Iya. Oke, jadi sebenarnya Agung cuma mengangkat cerita ini adalah warga negara Vietnam ini yang menikah dengan orang Taiwan bekerja sebagai pemandi jenazah profesinya. Sebenarnya dia sangat senang sekali ya. Dia juga merasakan kayaknya sedih juga sebetulnya ya. Kadang dia pernah memandikan seorang warga negara Vietnam yang meninggal karena tertabrak kecelakaan lalu lintas berusia 20 tahun. Mandiin orangnya. Sama-sama orang Vietnam gitu. Jadi sebetulnya dia cuma tidak hanya melayani jenazah Taiwan, tetapi juga memandikan jenazah yang orang asing. Berasal dari dari negara lain gitu loh. Dia melihat bahwa wah ternyata akhirnya ceritanya dia ini dituliskan dalam sebuah sastra, sebuah buku, namanya adalah Zhang Yi Guan Qian Wu Jiao Shen. Jadi suara ambulan ya, suara ambulan sebelum masuk ke rumah duka. Gitu loh. Jadi dalam ceritanya dalam bukunya dia bercerita bahwa bagaimana di Taiwan itu ada segelintir orang-orang asing yang mengalami musibah, terus bagaimana dia hidup atau mencari nafkah di Taiwan. Jadi ini kayaknya cukup menarik juga untuk dibaca ya, dan ini adalah mungkin cerita sukses juga ya dari warga negara asing yang hidup di Taiwan. Dari Wu Yan Chou. Ya, namanya Wu Yan Chou ya. Jadi kira-kira seperti itu.
Oke, nanti setelah itu kita akan balik lagi ngomongin sebuah informasi yang ada hubungannya dengan kejahatan. Oke, kejahatan ini benar-benar gue bingung dalam pikirannya tuh isinya apa ya. Nanti kita bakal buka sesi tanya jawab ya guys. Oh ya, kalian boleh ninggalin ini sih pertanyaan sekarang, ntar kita akan kita akan jawab ya. Kita akan jawab. Kalian boleh ninggalin pesan sekarang. Oke, selanjutnya ini ada sebuah kasus di Ilan, ya, di Ilan. Kasusnya juga unik ya. Menurut Agung sih ini aneh orangnya ya. Jadi ada seorang pria berusia 30 tahun bermargacang, udah ketangkep orangnya. Bersyukur udah ketangkep. Kejahatannya apa nih? Kejahatannya lucu. Jadi Dia seorang mencuri. seorang pria berusia 30 tahun sudah tertangkap oleh Pak Polisi karena kejahatan mencuri celana dalam. Ya ampun, beli kek. Terus lucunya, pria ini kan biasanya kalau kasus-kasus begini kan dia mencuri adalah celana dalam wanita ya. Wanita. Dia bukan, dia mencuri celana dalam pria juga. Oh, alah. Ada yang kesemsem sama dia. Gua nggak tahu ini kenapa. Terus gitu mungkin ini Ini Taiwan. dia mencurinya di wilayah pabrik ya? Iya, masuk ke apa kayak ya mungkin Perindustrian iya, pabrik gitu ya. gitulah. Terus dalam 1 jam nih kan udah dilaporin ya. Dalam 1 jam udah ketangkep. Terus ternyata kasus ini bukan pertama kali. Dia tuh udah nyolong udah 3 kali. Jadi si korban orang Vietnam ini tuh mengaku bahwa celana dalamnya udah hilang 3 kali dan pelakunya orang yang sama gitu loh. Begitu. Korbannya banyak. Korbannya kayaknya banyak sih. Oke, jadi unik juga ya. Pokoknya apa aja kasus itu bisa terjadi ya. Jadi kondisi seperti ini sedikit cerita buat kalian aja gitu loh. Karena ada hubungannya sama dengan warga asing yang ada di Taiwan. Ada saja ya. Ada aja sih. Lingkungan hidup kita. Memang sih kita juga harus berpikiran positif, tetapi kadang-kadang kita juga sendiri yang harus tetap waspada. Iya. Pada saat bertemu dengan orang-orang yang agak-agak sedikit aneh, mungkin lebih baik kita menghindar ya. Iya, menghindar. Karena kita nggak tahu, mungkin pada saat dia lagi kambuh Iya. atau akan melakukan sesuatu yang aneh terhadap kita. Ya. Oke, kita bakal jawab pertanyaan dari kalian ya satu persatu ya. Atisam, Kak, TKI udah boleh masuk Taiwan belum? Boleh. Udah boleh. Cuman harus ngantri. Amina kan kemarin nanya ke teman yang kerja di bandara. Ya. Katanya memang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Untuk minggu ini ya, untuk hari tanggal 12, besok tanggal 12, jemputnya sekitar 200-an dari Indonesia. Oh ya? Pekerja dari Indonesia sekitar 200-an. 200-an orang siap masuk di tanggal 12 November. Oke? Nggak cukup sebetulnya sih. Nggak cukup. Satu hari itu nggak cukup. Oke? 200 orang siap Karena katanya Amina Kamina ya. penasaran, sekarang ini banyak berita tentang pekerja Indonesia Boleh masuk nggak sih? masuk tapi terinfeksi COVID. Jadi seberapa banyak orang Indonesia yang masuk, terus persentasenya itu berapa? Nah, memang sih nggak tiap hari datang. Cuman di tanggal 12 November itu ada sekitar 200-an orang. Iya. Kenapa ya tanggal 12 bisa banyak ya? Mungkin dikumpulin kali. Bukan, karena habis merayakan Hari hari jomblo. jomblo dulu. Jadi siap-siap menyambut hari jomblo. Jadi tanggal 12 baru bisa masuk. Kalau tanggal 11 kan masih berpikir sendirian gitu ya. Oke, dari Nuryati nih, dari Banyumas. Nuryati, pengen tanya Kak, Tahun tahun depan. depan kalau cuti ke Indonesia sudah bisa apa belum? Tunggu ya, karena saat ini dari ini yang menentukan bisa mengeluarkan visa re-entry ARING itu adalah si siapa? Si Mall, Mall. Kementerian Ketenagakerjaan di Taiwan. Iya, dan juga dari keimigrasian ya akan memberikan re-entry permit ya. Jadi tahun depan masih belum tahu ya. Ya, termasuk Olimpe ya, Olimpe Kinosita. Iya, sama Cuti jawabannya udah ya. bisa apa belum? Sementara Iya. sih jangan dulu, Iya. jangan dulu. Jangan. Kalau mau cutinya di Taiwan aja. Betul. Oke, siapa lagi yang punya pertanyaan ya? Sambil masak sambil dengerin beritanya Kak Agung katanya Baria. Masak apa hari ini? Masak ini tempe goreng, rawon. Soto, Waduh, kaosyong panas Kak. ngiler gue jadinya. Udah lama nggak makanan Indonesia nih. Ada lagi nggak pertanyaan dari kalian? Kita pengen tahu. Mungkin kalian udah punya pertanyaan apapun. Pajak juga boleh ya. Kak, yang kemarin tuh katanya didenda, bener nggak sih?
mana ya? Kayaknya Yang ada satu sakit. kasus yang apa dia Sakit terus minum obat sendiri. itu kena denda. Kena denda ya. Iya. Kena denda. Suliati bulan Juni lahir tanggal piro ya, tanggal kelahiran, tanggal dan bulan. Oke. Dari si Fatia. Kagung misalnya tahun depan sudah bisa pulang cuti, terus balik Taiwan pasti di karantina. Berapa biaya karantina dan siapa yang bayar? Kita atau majikan? Oke. Tahun depan kita masih nggak tahu, boleh pulang bisa balik lagi ke tahun depan gimana, apakah perlu karantina kita nggak tahu karena COVID-19 ini perkembangannya kan tiap hari beda-beda ya. Iya. Kemarin ada sempat di berita katanya di Amerika berhasil mengembangkan vaksin gitu loh. Paling cepat tahun depan katanya tapi nggak tahu benarnya apa enggak ya. Terus udah gitu biaya karantina itu ditanggung oleh siapa? Ditanggung sama majikan ya. Majikan. Ya, majikan yang nanggung. Terus Cuman kalau dari pemerintah juga akan memberikan subsidi per Ya. harinya. Hingga 1.000. saat ini ya, per harinya 1.000. 1.000 NT ya. Tapi kalau subsidinya turun, kasih ke siapa? Ya kasih ke majikan lah, kan majikan yang bayarin kamu. Oke. Ini Agung lagi goreng apa nih? Apa? Ketan. Tetel ketan apa sih? Tempe. Tetel ketan apa nih? Tak Google dulu. Aku Opo ini? taunya cuman ketan. Oh, Jadah. tetel ketan Taunya ini jadah. namanya tetel ketan tuh. Jadah. Jadah ya? Oke. Ini makanan dari mana ya? Jawa. Oh gitu. Iya. Rasanya apa? Manis-manis gitu ya? Gue sampai ngiler. Asin kayaknya deh. Asin deh. Asin atau Kan manis sih? dia pakai santan. Oh, pakai santan. Oke. Warnanya putih ya? Kayak kue mochi. lobak. Kayak mochi. Cuman dia lebih ini sih nggak selembut mochi. Heeh. Dia lebih kenyal. Iya. Apa nih? Kabak dengka apa nih? Masak kabak dengka sama cao cai. Jian yu. Tuh, Kebak. gara-gara- Kebak apa sih kebak? Gara-gara nanya masak apa? Kebak apa sih kebak? Apa tuh kebak? Kebak tuh apa? Gue cuma nanya. Kebak. Hah? Kebak. Adanya Kebak-kebakan. kebakaran hutan katanya. Amina. Gue taunya kebab. Kebab ya. Oh, gua Makanan cuma tahu mana kebab. tuh? Kebab itu makanan Arab. Makanan ya Arab. Timur Tengah lah. Mm-mm. Ya. Turki. Oh, Indonesia kesini berapa? Tahun. 12 tahun, 15 tahun. Iya. Saat ini cuman 12 tahun. 12 tapi plus 2. untuk yang bekerja di rumah tangga di majikan yang sama bisa nambah 2 tahun lagi. Iya. Kalau pabrik tetap Habis. 12 ya. Digoreng nggak Digoreng, katanya? iya. Oh, gurih katanya. Aduh, jadi lapar. Jada itu rasanya asin. Dia nggak pernah kali. Gua Nggak pernah. nggak pernah. Atau pernah tapi nggak. Bentar. Gue tiba-tiba inget, kayaknya ada yang janji sama kita mau ngirim makanan, siapa ya? Kok nggak nyampe-nyampe ya? Ayo. Alamatnya udah kasih belum? Udah. Dia nomor telepon ada nggak? Biar Katanya- kita yang inbox terus kasih tahu. Kemarin siapa yang janji sama kita mau ngasih kita makanan ya? Lintang ya? Lintang. Ayam. Lintang? Di Ayam mana? bahasa Thai. Ah. Hah? Ayam bahasa Thai ya. Oh, ayam. Ke. Keba. Oh, keba. Oh, keba. Ya Daging ayam. ampun. Kebak. Keba lah ayam. Gue baca gue. Oh, masak keba. teng. Oh, Ini masih ada keba. teng. Oh, keba. Teng. Kuah daging ayam. Tengka. Keba teng. Keba, Sama dengka. cao cai. Cao cai itu apa? Goreng sayur, tumis tumis sayur. sayur. Cienyi. Dan keba lagi. Keba lagi. Oh, keba. Ya ampun, gue baca kebakaran. Terus Dia apa sampai kebab? Google Gue loh. bingung. Itu bahasa Indonesia makanan apa Oh, gitu iya. ya. Makanya yang kerja di situ hebat-hebat ya. Begitu sampai rumah mau masak apa? Masak keba. Hah? Keba? Mungkin mak kamu bingung kali. Apa tuh keba? Adanya kebab. Mau nggak kebab? Oh, ada yang malah bilang kue bak. Kue bak apa? Kuenya segerobak. Aduh, oseng ayam lupa tulis bahasa Thai. Oh iya Maria, luar biasa. Keba. Oke. Akhirnya kalian tahu ya bahasa Thai-nya ayam ya, keba ya. Oke. Kalau kuah ayam bilang apa? Keteng. Oh, keteng ya. Kalau apa? Kalau cakep apa? Ganteng. Ganteng. Keteng sama ganteng.
Ya udah guys, semoga menghibur ya acara hari ini dan juga moga-moga informasi yang kita sajikan bermanfaat buat kalian. Dan kita mau pamit dulu, sampai jumpa di Kesempatan berikutnya. Salam optimis, sampai jumpa. Bye. Bye.